Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Ayuhal ikhwah, kita pada pagi hari ini baru saja reuni tadi ya. Betul. Reuni 2009 Gontor ya, walaupun kami 2010 bersama Dr. Khair Marzukin, kita teman seangkatan di Sudan. Saya sendiri berangkat, kita tahun berapa berangkat? Tahun 2011 akhir. 2011 akhir ya, kita satu angkatan. Ana hanya sampai 2017, antum sampai 2022 kan? 2023. Berapa tahun itu? 11 tahun lebih. 11 tahun lah, 11 tahun ya. 11 tahun. Dan kita barusan juga soan ikut ngajinya Kiai Lukman Hakim Mungzalan. Jadi kalau Ana udah di Unida, memang sedang mondok di Unida. Kalau beliau ada acara reuni, yang kita pengen kembali mengenang Sudan saja ya. Betul. Mengenang Sudan. Boleh. Terkhusus nanti ini mungkin bisa jadi pemicu diskusi untuk teman-teman Sudan lainnya saja. Kita sebagai alumni Sudan ini. Bentar aja Ustaz Marzukin ya. Menurut antum ini, kita ini kan di Sudan ketemu banyak masyayikh ya. Ada masyayikh fikih, ada masyayikh hadis, ada masyayikh ilmu alat, ada masyayikh akidah, ada masyayikh macam-macam lah. Dan kita juga di Sudan itu kesederhanaannya masyayikh dan tingkah laku, karakternya itu juga terasa banget ya waktu itu. Antum bicaralah hikmah apa yang paling mengena selama antum di Sudan, yang antum dapatkan dari belajar dengan para ustadz itu, para guru itu apa kira-kira? Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sudan ini terkenal dengan ulamanya yang serba sederhana. Jadi walaupun keadaan ekonomi itu kurang mencukupi atau bahkan untuk menghidupi keluarganya itu ya pas-pasan ya. Tapi rasa ingin untuk mendidik umatnya itu tinggi. Bahkan sesibuk apapun itu, salah satu guru kami itu masih sempat untuk membuat seperti program program daurah itu 6 bulan. Sehingga 6 bulan berikutnya fokus untuk ma'isyah, mencari kehidupan. Gitu ya beliau itu ya. Jadi nabung dulu untuk 6 bulan dakwah, kemudian fokus untuk mendidik umat. Dan itu adalah yang kita dapati di Sudan itu, bahwasanya inti dari berdakwah itu agar menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari wahyu-wahyu Allah dan Rasulnya ya, lewat Rasulnya, bukan fasilitas apa yang disampaikan itu lewat fasilitas apa. Jadi walaupun tempatnya seadanya, masjidnya itu ya musola ya cuma dibangun begitu aja, atau mungkin malah di pinggir jalan, tapi yang penting apa yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik. Jadi fasilitas itu nomor sekian, yang penting apakah yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik atau enggak. Dan kita bisa belajar juga bagaimana mereka itu selain mengajar juga mengamalkan, sehingga kita itu bisa tahu sebenarnya dalil ini itu di kehidupan nyata itu bagaimana gitu. Jadi aplikasi ya? Iya. Aplikasi ilmu ya. Kalau kita tahu bahwasanya masuk masjid misalnya sholat tahiyatul masjid dulu, itu sampai dipraktekkan oleh guru-guru kami. Kalau qiyamul lail yang sampai berjam-jam yang seperti di hadis-hadis itu, yang sampai kakinya bengkak, kita rasakan juga, kita pernah rasakan. Jadi benar-benar amali gitu, bukan cuma orasi-orasi tapi tidak ada. Sebentar saja. Ini menarik ya. Ketika tadi anak tanya antum itu hikmah yang terbesar itu justru malah lebih kepada uswahnya seorang syekh ya. Betul. Jadi yang terbesar itu bukan malah ilmu apa gitu ya. Nah, betul. Maklumat apa, khatam berapa. Betul. Justru itu kan.
Justru itu kayaknya itu juga kami rasakan ya. Kayaknya memang yang mengena itu selalu hal-hal yang sifatnya adalah teladan ya. Iya. Keteladanan, ruhiyah, bagaimana syekh itu mengamalkan ilmunya. Itu kenapa menjadi hal yang ternyata itu justru selalu mengena gitu loh. Adapun hadis itu hatam berapa kitab itu penting memang. Penting. Tetapi yang paling berkesan itu justru malah antum katakan tadi kan, kesederhanaan, aplikasi ilmu. Dakwah itu intinya menyampaikan apa, sebuah kebenaran itu apa kan, bukan fasilitasnya apa. Ini menunjukkan bahwasanya seakan-akan bahwasanya inti dari ilmu itu sebenarnya ya amal ya kan. Betul. Itu. Karena kita mencari ilmu ya untuk mengamalkannya. Sebenarnya iya, kita hidup iya. di dunia itu apa sih? Ya kalau ilmu aja yang didapat, ya kan kita nggak bisa melakukan apa yang Iya. apa yang harus kita lakukan. Jadi gini, ilmu tok itu kayak cuma uang ya. Ya, Uang disimpan. Yang disimpan. Uangnya buat apa? Buat apa? Apa yang cocok Iya. kita gunakan uang Iya, ini iya. kita cocok untuk apa biar kita bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi anak kira itu hanya kita aja merasakan bahasanya ternyata tuh dari syekh yang alimnya luar biasa, hafalannya luar biasa. Tak kira yang akan kita sebutkan itu hafalannya syekh luar biasa. Tapi sebelum itu ternyata uswah dulu ya. Uswah dulu. Nah, jadi berarti mungkin refleksinya pun kita sebagai calon pendidik ya. Betul. Atau yang ngajar di pondok pesantren, atau kita yang mungkin nanti jadi dosen, atau apapun itu jadi kiai kampung ataupun apa, itu memang berarti yang harus kita teladani dari guru kita di Sudan adalah amalnya kan. Amalnya, akhlaknya, terus tawakalnya, terus bagaimana kesabaran beliau, taklim juga, nyari ma'isyah juga, ya kan? Itu coba tambahan lagi Zat, apa gitu Zat? Yang tadi juga nggak apa-apa, terserah apalah. Juga salah satu yang kita herankan dengan Mas Syekh Sudan ini adalah jiwa dermawannya. Nggak mau menyusahkan muridnya. Bahkan saya dapat satu konsep yang saya dapatkan dari salah satu Mas Syekh kami, bahwasanya kita itu nggak boleh meminta kepada sesama makhluk, walaupun sesama makhluk itu bisa melakukannya. Tapi mintalah kepada Allah yang memiliki hati para makhluk, sehingga Allah akan mengutus makhluk-makhluknya untuk membantu kita. Jadi paham, kita bantuan itu ke atas gitu. Ini kita nggak bicara fikih ya. Kita bicara kamilul iman kan. Iya, betul. Artinya kan meminta makhluk yang makhluk mampu kan boleh toh. Boleh. Tapi ini boleh. konteksnya adalah tauhid kan. Betul, Ini konteksnya tauhid. tasawuf. Tauhid. Tazkiyah kan. Hati nafas, kan. Hati ini bersih. Jadi konsep jangan dipahami ini sebagai hukum. Ya. Ini haram enggak. Jadi itu luar biasa ya. Luar biasa, Masya Allah. Makanya kadang itu jujur ya Ustaz Coy ya, anak itu pas di Indo itu kadang gini, orang dermawan itu identik dengan kaya. Tapi ketika di Sudan kita bisa tahu kedermawanan tanpa lihat orang kaya. Ternyata dermawan itu tidak mesti kaya. Dia nggak mau merepoti. Iya. Itu dermawan. Itu adalah sifat mulia, ya kan? Sifat mulia. Ya, contoh ya salah satu syekh kita yang ngajar hadis di pinggir jalan ya. Iya. Seorang penjual buku, bukan orang kaya. Iya. Tapi beliau nggak pernah ngerepoti. Betul. Mau dikasih, bahkan menolak-nolak, dipaksa baru menerima. Betul. Nggak pernah menyebutkan hajatnya. Itu kan dermawan juga. Justru mungkin ketika orang seperti itulah yang ketika kaya akan jadi dermawan beneran. Betul. Iya kan? Itu luar biasa sekali ya. Coba tadi gimana tuh? Lanjutkan saat yang tadi tuh, syekh itu. Jadi bahkan selain konsep itu juga tidak merepotkan murid itu juga salah satu yang kita dapatkan dari Mas Syekh kami. Bahkan sampai kalau bisa membantu dibantu itu jarang kita temukan sama beberapa di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata. Padahal juga Syekh bisa katakan bukan orang yang kaya raya juga kan? Biasa aja, pas-pasan lah, cukup lah, bukan kaya lah, turah-turah bukan. Terus ada juga Mas Syekh kami itu yang benar-benar menulis itu untuk dakwah. Iya, bukan royalti ya? Bukan royalti. Jadi kita itu sampai heran loh. Ya minimal kan yang namanya biaya cetak itu kan butuh biaya ya. Kalau nggak ngambil royalti minimal biaya cetaknya aja. Tapi Masya Allah sampai biaya cetaknya pun sendiri. Karena memang
niat beliau menulis itu bukan untuk Itu. duniawi. Nah Jadi ini bener kamil iya. iman ini. Jadi beliau Masya dakwah, Allah. ngajar, nulis. Betul, Memang nulis. niatnya semuanya untuk nasrul ilmi itu. Betul, semuanya untuk nasrul ilmi, bahkan ngerekam terus share apa namanya Website website ya. dan lain sebagainya, itu semuanya untuk nasrul ilmi gitu. Dan ada aja yang membantu beliau gitu Iya. secara finansial gitu, Iya. kalau mensupport gitu. Subhanallah, Ya, anak Masya Allah. anak pengen komen bentar San. Indah, ya. Syekh itu pertama ya, dia nggak minta-minta. Betul. Berarti kan dia izzatun nafas ya. Betul, Terus dia juga selalu berusaha membantu. Mm. Berarti kan ini dermawan toh. betul. Padahal nggak kaya juga. Iya. Ini kan Padahal- ini kan kadang gini, ada orang yang dermawan karena memang kaya. betul. Ada orang yang nggak kaya tapi minta-minta. Ini kan berarti dia nggak bisa dikatakan zuhud beneran kan? Iya. Karena zuhud itu kan ya kayak Mas Syekh itu. Dia dakwah terus, dia nasrul ilmu terus, ngajar, taklim, video, nulis, bantu santri, ya kan? Tapi juga nggak minta-minta, Betul. padahal nggak terlalu kaya. Ini kan kayak susah gitu kan, Nah, ya kan? iya. Tapi itu memang keteladanan tadi sih. Ya. Mungkin tadi niat tadi loh, niat beliau itu sudah apa ya, luar biasa niatnya itu ya. Mungkin itu ya gambaran uswatun hasanah Iya. dari Rasulullah. Iya. Nggak merepotkan Nggak merepot. para sahabat, Iya. tapi tetap memberikan manfaat kepada para Iya, sahabat. iya. Menyampaikan ilmunya dapat dan nggak merepotkan Iya. juga. Nggak merepotkan padahal dirinya sendiri belum kaya. Betul. Kan kalau nggak merepotkan tapi sudah tercukupi ya wajar, Wajar. ya kan? Terus kadang juga kalau agak merepotkan, seorang dai mungkin ya agak merepotkan, tapi karena memang nggak mampu banget itu juga kadang diwajari ya. Wajar. Tapi ini kayaknya beliau ini tidak mengambil rukhsah merepotkan itu loh, azimah. Iya. Jadi memilih untuk tidak merepotkan, walaupun kalau merepotkan itu wajar. Wajar dan ya kan? manusiawi. Ya. Manusiawi. Ya. Kayak orang mampu boleh untuk tayamum tapi tetap wudu, iya tak? Iya. Itu kan seperti itu. Masya Allah, subhanallah ya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan nih Sat ya, kayaknya tuh memang paling utama hikmah yang kita ambil dari Sudan terus bisa kita aplikasikan itu bukan lebih kepada tafasilul ilmi, Betul. bukan ke detail-detail ilmu ya, Betul. tapi kepada lagi amal, Amal. tawakal, sifat dermawan. Jadi kepada sifat kemudian hati, Betul. amaliyah itu mungkin yang justru malah membuat kita nih ya meresap ke kita mungkin ilmu mereka itu meresap ke kita gitu ya. Memang ilmu yang bermanfaat kan ilmu yang diamalkan. Diamalkan ya. Yang dipraktekkan di kehidupan nyata itulah yang beneran bermanfaat. Sedangkan yang di otak itu masih Bahwa alam, baina-baina. masih bahwa alam. Antara bermanfaat atau enggak. Iya. Belum ketahuan. Iya, belum ketahuan. Belum ketahuan. Betul. Iya. Baik, ayo ikhwah. Ya ini anak jujur aja sudah lama gak ketemu dengan Ustadz Marzukin ini. Ustadz saya ini. Bisa ketemu. Ya, beliau udah ke teman-teman Jakarta ya. Alhamdulillah. Teman Jakarta Ketemu udah teman beberapa ini. Ya teman ini Jakarta. sejak pulang dari doktornya baru sekarang kita ketemu. Ya minimal kita ngobrol bermanfaat dikit lah. 15 menit, seperempat jam. Ya tentang hikmah para masyayikh kita. Ya intinya kita mengingatkan diri kita lah saja. Betul. Semoga kita bisa terinspirasi lagi dengan apa yang kita sampaikan ini. Tentu kita di channel Majelis Taufiqul Muqtadiin ini. Masya Allah. Ya kita mulai dakwah dari yang kita mampu lah ya. Dari Telegram, dari Instagram, dari ini. Ya semoga bisa bermanfaat. Amin. Yang kita amin. sampaikan pada pagi hari ini yang kita obrolkan. Kita tutup saat dengan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Ayyuhal ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.